Banyak yang masih mikir mudik pakai EV itu nekat. Udah macet, jauh, bawa keluarga lagi. Kedengarannya ribet banget ya. Tapi abis gue jalanin sendiri, jujur sih aman banget. So, let's get started. Nah, ini tuh cas terakhir sebelum gue cabut. Rasanya deg-degan gitu ya. Koper udah siap, bagasi udah ketutup. Kita masuk mobil. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. Kita start di jam 10, ideal. Nggak juga sih, tapi nggak apa-apa, yang penting kita jalan aja dulu. Dan ini gue masuk tol dari gerbang tol Bintara, kemudian mengarah ke Cikampek ya. Habis itu kita langsung naik layang MBZ. Aduh, masih ada truk tuh. Harusnya sih dilarang ya, tapi kalau truk tangki sih boleh. Nah, ini kita mulai masuk layang MBZ yang jalannya bumpy, aduhai gimana gitu ya. Di sini gue cukup kaget sih, masa baru masuk MBZ udah langsung disambut kemacetan. Dimana ini gue berangkat di H+1 Lebaran loh. Gue kira sih ya mudik sedikit, gak taunya masih banyak loh orang-orang yang berangkat di H+1 ini. Di sebelah kiri kalian bisa lihat ada LRT, kemudian di sebelah kanan ada kereta cepat kebanggaan kita. Wush. Dan turun MBZ kita disambut dengan kemacetan lagi. Kalian tahu ini penyebabnya apa? Sebelum gue kasih tahu penyebabnya apa, ini bisa kita lihat bahwa ada seorang pemudik yang sedang mengalami gangguan pada kendaraannya. Semoga cepat kembali normal. Well, penyebab kemacetannya adalah tidak lain, tidak bukan, adalah rest area kilometer 57 yang menjadi penyebab kepadatan lalu lintas. Di kanan ada kontraflow ya, harusnya sih bisa masuk dari tadi pas gue turun layang MBZ. Cuma karena posisi gue masih di kiri dan telat buat ambil lajur kanan, jadinya ya kita nikmatin aja lah kemacetan di KM 57 ini. Ini adalah momen yang langka banget yang bisa gue ambil selama perjalanan, dan Masya Allah ini cakep banget sih. Terus kita masuk charging pertama di rest area 275. Waktu itu baterai gue ada di 35% lah, dan ini enak banget buat ngecas karena SPKLU nya kosong. Loh, kok udah gelap? Kita ngelewatin jembatan Kali Kuto. Gue suka banget sih ini sama vibes-nya. Kayaknya Trans Jawa banget gitu. Karena di titik ini tuh udah kerasa banget gitu. Oh, ini tuh beneran jalan jauh ya. Habis itu kita masuk ke gerbang tol Kali Kangkung. Dan total perjalanan yang udah gue tempuh tuh selama 7,5 jam. Dengan 2 kali istirahat ya, yang masing-masing tuh sekitar 40 menitan lah. Tapi kalau lagi momen mudik tuh jujur, ini sih masih masuk akal banget macetnya. Nah, sekarang kita udah masuk di tol Semarang Solo. Yang pernah lewat sini pasti paham banget sih, karakter jalanannya tuh beda. Mulai banyak turunan khasnya dan suasananya juga udah berubah. Di sini tuh rasanya udah bukan kayak baru jalan gitu, tapi udah masuk
fase perjalanan yang ya beneran jalan gitu, karena jalanannya yang bener-bener beda gitu sih konturnya. Yap, di sini gue udah masuk di rest area 439 buat ngecas yang kedua. Dan jujur ini salah satu stop point yang bikin mood gue naik lagi. Lo tau karena apa? SPKLU-nya cakep, kenceng, tempatnya juga enak gitu loh. Nah, terus ada momen lucu juga nih. Jadi anak gue ceritanya tuh kayak mau sholat gitu ya, tapi kiblatnya salah. Dan jujur ini lucu banget sih, karena di tengah perjalanan yang isinya tol, macet, charge, terus yang sibuk mikirin range sampai apa enggak, tiba-tiba ada momen random keluarga kayak gini. Dan justru ini tuh yang bikin mudik tuh berasa mudik banget gitu. Bukan cuma soal nyampenya ya, tapi soal cerita-cerita receh yang ada di tengah jalan gini tuh. Coba lihat, dia buka sejadah walaupun kiblatnya salah, dan mukanya tuh bener-bener serius banget gitu. Well, sekitar jam 10:30 ya, gue udah sampai di tempat transit gue yang pertama di Merbabu 360. Di sini udah capek pasti ya, tapi yang paling berasa tuh leganya gitu, karena dari jam 10 pagi kita udah ngelewatin semuanya. Jalan lancar, macet panjang, 2 kali charging, istirahat, makan, sholat, dan akhirnya sampai juga. Jadi kalau ditanya mudik pakai EV itu gimana, jawaban awal gue ya tetap aman. Serius, EV aman banget buat mudik. Tapi ya jangan asal nekat juga gitu. Lo mesti rencanain perjalanan lo di PLN Mobile supaya lo lihat jaringan SPKLU tuh di mana aja, dan lo mesti paham range real mobil lo tuh di berapa. Kalau gue pribadi, gue lebih tenang mulai cari charging pas baterai itu udah di bawah 35% lah. Jadi menurut gue masalahnya bukan EV aman atau enggak buat mudik, karena udah pasti aman. Oke, ini baru episode pertama atau part pertama. Dan di part berikutnya gue bakal lanjutin lagi tentang perjalanan gue. Dan yang pasti jujur, makin dijalanin makin kelihatan kalau EV itu sebenarnya gak seserem yang kita bayangin atau yang orang kira gitu. Oke, see you in next episode. Bye-bye. Thank you for watching, and don't forget to like, subscribe, and comment.